wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا
وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia penyelenggara disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi KBIFU Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sulija MM MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Profesor Losihon. Yang kami muliakan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag-Sek Bapak Ali. Yang kami muliakan Bapak Dekan Fakultas Dakwah Bapak Profesor Njang dan seluruh asesor yang akan melaksanakan sertifikasi angkatan ke-15 ini, yang kami banggakan tentunya seluruh peserta yang jumlahnya 63 orang. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mengawali sertifikasi yang ke-15 untuk FKKBIFU Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah pada kesempatan ini pesertanya 63, 6 orang dari Lampung. Tolong berdiri, Lampung. Ya, mana Lampung? Ya, tepuk tangan Lampung. Kemudian 5 orang dari Kudus, Jawa Tengah. Saya persilakan berdiri, mana Kudus? 5 orang, tepuk tangan. Dan yang terdekat dari Nusa Tenggara Barat, kabar jauh maksud saya, ya, itu 2 orang, silakan berdiri. Ada mana? Oh iya. Dan tangan, ya, udah jauh. Dan tentunya dari Jawa Barat sebanyak 50 orang, berdiri semua biar rame. Ya. Ya. Terima kasih atas keikutsertaannya yang sebetulnya tadinya 70, ada yang sakit dan sebagainya, Pak Rektor. Jadi 63, tapi kita patut bersyukur. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum dilaksanakan ini, kami sampaikan bahwa Forum KBIHU itu pertama kali didirikan tahun 2001. Itu FKKBIH waktu itu Kota Bandung. Jadi yang pertama tuh Kota Bandung dulu. Saya sebagai sekretaris, ketuanya Pak Kiai Haji Mustari. Setelah itu 2 tahun kemudian mendirikan FK Jawa Barat, yang ketuanya adalah almarhum Profesor Abdul Majid. Ya, kemudian 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2005 itu didirikan FKKBIHI se-Indonesia. Ketua yang pertama adalah Profesor Dr. Abdul Majid, ya almarhum, sudah almarhum sekarang. Mudah-mudahan amal ibadah terima Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Nah, pertama kali yang menyelenggarakan di luar Kementerian Agama untuk sertifikasi yang diselenggarakan FKKBIHU adalah Jawa Barat dengan UIN. Tepuk tangan untuk UIN. Ya. Jadi ini suami istri, ya. Suaminya UIN, istrinya FK. Kadang-kala memang biasa suami istri itu ada sedikit jauh, dekat, mesra lagi, kan begitu biasa itu, ya. Nah, terima kasih juga Pak Kakanwil, dalam hal ini Pak Kabag-Sek yang selalu mendukung terselenggaranya sertifikasi ini sehingga kami bisa menyerahkan yang ke-15.
Perlu kami sampaikan bahwa angkatan pertama sudah habis sebetulnya masa lakunya, kan sertifikasi itu 4 tahun. Oleh karena itu kami sedang menjajaki cuma dengan BNSP, sehingga nanti bersertifikat gambarnya itu logonya adalah burung Garuda. Karena ke depan pemerintah Saudi atau di luar negeri itu harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi nanti setelah ini ya semua yang habis itu masuk ke sertifikasi BNSP. Nah, di BNSP itu kita ada terbagi 6 ya. Satu adalah pembimbing ibadah haji, yang kedua pendamping ibadah haji, yang ketiga pengantar ibadah haji. Ini asalnya dari tour leader, tour guide, dan pembimbing. Sebetulnya begitu asalnya. Jadi umroh dan haji. Jadi 6 spesifikasi. Ke depan akan demikian. Dan insya Allah bulan depan ya kita mau mulai dengan angkatan pertama untuk tour leader, tour guide, dan pembimbing ibadah haji yang yang diakui oleh BNSP. Ini penting untuk ke depan supaya profesionalisme dari Bapak Ibu sekalian itu ditingkatkan, meningkat. Jadi bersertifikat. Ya. Nanti setiap 3 tahun itu diperbarui sertifikasi. Ini mohon maaf, saya kebetulan Dewan Pengawas Syariah di Bank. Setiap 3 tahun saya diuji lagi. Ya. Apa yang saya perbuat 3 tahun itu? Nah, baru setelah itu diperpanjang. Nah, kira-kira ke depan itu hampir samalah dengan gitu. Ya, jadi tapi tahap pertama memang harus ada sertifikasi yang dilakukan oleh UIN ini. Jadi kedepannya akan demikian. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, KBIHU se-Indonesia itu ada 1578. Ya, diharapkan kita profesionalnya ditingkatkan. Oleh karena itu melalui sertifikasi ini kita harapkan profesi kita meningkat. Ya, kita mendapatkan keluhan yang luar biasa tahun ini. Perlu kami sampaikan, kalau pembimbingnya tidak profesional, aduh banyak salah. Yang ditegur saya kebetulan, jadi kebetulan saya Ketua Jawa Barat, ya, tapi juga Wakil Ketua Umum se-Indonesia. Yang ditegur duluan saya, pembimbingnya tidak profesional. Kenapa? Satu, ini supaya ini aja, nanti tolong Pak Asesor ini. Satu, ya, ekosistem perhajian dilanggar. Kamar sudah ada namanya ABC, dicoret, diganti. Ini pembimbing yang tidak profesional. Yang kedua, petugas haji dimarahin, kebalik katanya. Ya, petugas haji dimarahin. Saya juga yang dapat teguran. Ya, karena saya selaku wakil ketuanya waktu di Tanah Suci. Jadi mohon dengan sertifikasi ini tolong, ya. Yang ketiga lagi, nah ini, Mas, maaf ini komunikasi dengan jamaah harus baik. Saya ditegur juga, itu yang membatalkan melunasi KBIH. Nah ini tolong ini, bahasanya jangan begitu harusnya. Saya terbuka aja, harusnya Pak Ibu, karena minta saran jamaah ini, Pak Ibu, ya. Silakan pilih. Memang tahun ini tidak bisa didampingi oleh keluarganya atau tidak bisa digabungkan suami istri dan anak ini, silakan pilih. Jangan dibalik. Lebih baik jangan. Nah, ini kita yang kena teguran. Mari kita para pembimbing supaya lebih profesional, ya, bahasa komunikasinya diterapkan. Oleh karena itu, ya, FKKBIHU itu Indonesia mencanangkan KKS. Komunikasi, koordinasi, dan sinergi, ya, dari semua tingkatan. Kantor pusat dengan Kementerian Agama Pusat, saya Ketua Jabar dengan Pak Kanwil kerjasama. Terus untuk tingkat kota dengan Kemendak Kota, KBIH dengan KUA, jangan renggang. Ini harapan saya, mudah-mudahan dengan sertifikasi ini lebih profesional dan mudah-mudahan nanti, ya, saya kira setelah pulang ini ada perubahan, ya, di antara kita. Saya kira tidak berpanjang kata karena masih ada sambutan dari Pak
Pak Kanwil dan juga Pak Rektor. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut serta dalam sertifikasi ini. Dan mohon maaf barangkali ya cara penyambutan kami kurang berkenan ya. Dan saya kira ini hotelnya di tengah-tengah kota, jadi mudah-mudahan mudah untuk kemana saja. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah ngelirik dari jendela itu ke masjid yang sebelah sono. Insya Allah nanti kita ajak ke sana ya Pak asesornya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada para asesor yang hadir dan juga terlebih kepada Pak Rektor, Pak Dekan yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk kerjasama untuk mencerdaskan, memprofesionalkan para pembimbing. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Dr. Andes HM Ali Abdul Latif MAG. Disilakan. Abdul Latif MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Faradul hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah kama ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Rosyid Anwar. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah, Bapak Profesor Dr. Haji Ujang. Ini teman saya Pak Rektor, waktu sama-sama kuliah dulu. Semua sudah tahu sama-sama bangornya. Yang saya hormati Ketua MK PIH Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Sunija. Yang saya hormati para asesor, yang saya hormati Bapak dan Ibu semua, peserta kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji angkatan ke-15 yang saya hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya atas berkenan dari Allah Subhanahu wa taala bersama pada malam hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim berwajah dalam pelaksanaan kegiatan acara sertifikasi haji. Mohon maaf Pak Rektor, saya mewakili Pak Kakanwil. Tadi beliau menugaskan kepada saya sehubungan hari ini malam ini, juga beliau masih tadi rapat sampai malam ini untuk persiapan kita pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga maslahat nanti akan dihadiri oleh Gus Yahya dan Gusmen pada hari Jumat yang akan datang. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, semakin banyaknya para peserta kegiatan sertifikasi haji dan tentu ini menambah juga kualitas pelaksanaan pembimbingan di KBIHU. Bagi kami itu sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa pemerintah itu punya 3 kewajiban di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Pertama soal pembimbingan, yang kedua soal perlindungan, dan yang ketiga soal pelayanan ibadah haji. Ketika pelayanan haji dimulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan kegiatan di Saudi Arabia itu berjalan dengan baik, tapi pembimbingan dan perlindungannya kurang, ya itu tidak dikatakan juga baik. Ketika perlindungan baik,
pembimbingan baik, pelayanan kurang, juga tidak bisa dikatakan baik. Jadi 3 hal ini itu satu sama lain saling mengkaitkan untuk keberhasilan, kemudian kesahan dan kemakburan pelaksanaan ibadah haji. Nah, soal pelaksanaan pembimbingan haji, tentu pemerintah tidak bisa, kami mohon maaf, dapat memberikan pembimbingan yang maksimal. Nah, sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui, itu rata-rata dalam satu kloter. Ada yang kloter kecil 374 sampai kepada kloter besar 480. Pembimbing ibadah haji hanya 1. Petugas kloter hanya 1. Petugas kesehatan 3. Membimbing kepada semua sekitar 300 sampai 400 orang. Ini tentu tidak akan cukup. Dan kalau tidak dibantu oleh Bapak dan Ibu semua KBIH, tentu kita juga khawatir, mohon maaf, bagaimana para jemaah ini sudah sah atau belum, bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, dan lain sebagainya. Nah, karena juga kita sama-sama mafhum pelaksanaan ibadah haji ini kemungkinan kecil, kemungkinan besar, mungkin seorang pelaksana ibadah haji itu sekali seumur hidup. Kalau kita bisa bayangkan sekarang ini dia daftar, kemudian masa tunggunya, kalau di Jawa Barat itu Pak Rektor paling tinggi sekarang 30 tahun Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian paling rendah 18 tahun Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran. Nah, rata-rata semuanya adalah 22 tahun. Jadi kalau pelaksana ibadah hajinya sekarang melaksanakan ibadah haji dalam usia misalnya 65 tahun, maka dia boleh daftar lagi itu kan 10 tahun kemudian. Artinya ketika usia 75 tahun. Setelah usianya nanti 10 tahun yang akan datang 75 tahun, dia harus menunggu 22 tahun. Nah, apakah masih ada usia atau tidak? Sehingga ketika memang ibadah haji itu kemungkinan besar adalah sekali seumur hidup bagi sebagian banyak orang, tentu inilah di sini para pembimbing ibadah haji harus betul-betul maksimal agar hajinya seseorang itu satu dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Nah, proses pelaksanaan kegiatan itu tentu harus juga diiringi dengan para pembimbing yang betul-betul profesional. Nah, salah satu profesionalitasnya adalah dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi haji ini. Jadi mengapa perlu ada pelaksanaan sertifikasi ini? Tentu karena kita ingin ada standar layanan yang sama, ada kualitas layanan. Karena Bapak dan Ibu semua tentu dari sisi manasik, dari sisi fikih, kami yakin kepada Bapak dan Ibu. Tetapi sebagai pembimbing itu kadang-kadang ya mau tidak mau ya kita juga harus seperti guru, seperti dosen, seperti pengajar yang punya kompetensi. Ada kompetensi pedagogi mungkin, ada kompetensi profesionalitas, ada kompetensi sosial, sampai kepada kompetensi kepribadian. Karena Ibu dan Bapak juga akan menjadi contoh uswah dari para jemaah. Kan Ibu dan Bapak juga akan memberikan satu materi, karena Ibu dan Bapak juga akan memberikan pengertian apa yang disebut sebagai haji yang mabrur, maka kompetensi ini perlu Ibu dan Bapak miliki. Beruntung hari ini kami berterima kasih KBIH bersama-sama dengan UIN Sunan Gunung Jati melaksanakan kegiatan yang alhamdulillah sudah sampai angkatan ke-15. Dan ini kalau Pak Kiai Sinigi ini memang selalu yang pertama dulu di Kota Bandung mendirikan KBIH. Nah, bersama-sama itu dengan saya, waktu saya masih jadi kasih sama-sama dengan beliau. Kemudian mendirikan gedung satu atap pelayanan ibadah haji yang sekarang menjadi se-Indonesia PLHUT. Nah, kemudian sekarang ada pelaksanaan sertifikasi haji. Kami sangat ucapkan terima kasih dan tepuk tangan bagi beliau, Pak Kiai Sinigi. Jadi Ibu Bapak semua yang saya hormati, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang dapat diterima oleh Bapak dan Ibu itu nanti bisa bermanfaat bagi para jemaah haji kita, khususnya jemaah haji Indonesia ini.
demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosihun Anwar MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kabak PU, Pak Haji Dr. Haji Muhammad Abdullah MAG, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi KBIHU Pak Kiai Haji Sunijah MM, teman saya Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prof. Yang, para asesor yang hadir juga pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian Al-Mukarramun, Al-Mukarramat yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti program sertifikasi haji. Pertama, saya selaku orang Bandung mengucapkan ahlan wa sahlan wilujeng sumping pada para peserta yang berasal dari luar Jawa Barat, yang jumlahnya sedikit ya, karena yang 50-nya dari Jawa Barat, berarti tadi 13 dari luar ya. Selamat datang di Kota Bandung. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih baik kepada Kemenag, kepada Forum Komunikasi yang senantiasa menjalin kerjasama dengan kampus kami untuk melakukan program yang sangat penting, yaitu sertifikasi haji. Dan tadi Pak Ketua Forum sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah ya, akhirnya Forum Komunikasi, lalu proses bimbingan dan sebagainya. Perlu disampaikan bahwa Alhamdulillah UIN Bandung itu juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan program sertifikasi haji reguler ya. Yang terakhir kemarin saya buka itu angkatan ke-28. Ada sekitar 2.500 ya alumni dari sertifikasi haji. Jadi alhamdulillah kami, terutama nih teman-teman dari Fakultas Dakwah, bisa melaksanakan program ini secara baik, secara profesional, sehingga sampai hari ini terus dipercaya untuk melakukan atau menyelenggarakan sertifikasi. Dan tentu juga komunikasi dan kerjasama dengan Forum KBIHU Jawa Barat, Jawa Barat dan Barat. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya sepenuhnya setuju apa yang tadi disampaikan baik oleh Pak Kabag ataupun oleh Pak Ketua Forum, terutama terkait dengan melibatkan LSP ya, untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Pak Ketua Forum, kalau UIN Bandung nanti sudah punya LSP gitu ya, nanti bisa kita kerjasama lagi dengan UIN ya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Orangnya kenal-kenal juga kan. Jadi kalau baik nanti sertifikatnya, sertifikasi haji atau nanti untuk LSP kita kerjasama. Kita masih sedang dalam proses pembuatan LSP karena memang kampus juga dituntut untuk untuk membentuk LSP, baik LSP P1, P2 atau P3 ya. Dan
Dan di antaranya mungkin nanti juga terkait dengan bimbingan haji ya. Nah, saya kira itu kuat ya, bagus untuk Bapak Ibu sekalian nanti dapat sertifikat dari ya BNSP juga dan dari pelatihan ini. Ada 2 Pak dari sertifikatnya. Dan kalau 2 itu insya Allah nanti tes seleksi juga menjadi sangat mudah Pak. Apalagi kalau nanti punya 3 sertifikat Pak. Nah, jadi tambah kuat lagi nanti untuk mendapatkan kelulusan. Tadi Pak Ketua Forum menjelaskan tentang pentingnya untuk menjadi pembimbing profesional. Kira sangat tepat lah tadi dijelaskan bahwa membimbing itu bukan hanya sekedar administrasi ya, tapi memang pembimbingnya itu harus dilakukan secara profesional. Profesional itu ya tentu ada pengertian tertentu, tapi profesional itu yang diinginkan oleh kita bersama bahwa pembimbing itu juga memiliki fungsi 3 tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kanwil tadi, termasuk di dalamnya adalah pembimbingan, pembinaan dan sebagainya. Untuk menjadi pembimbing profesional itu memang tidak mudah ya, tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman, karena pembimbing itu bukan hanya sekedar menjelaskan tentang aspek fikihnya untuk PPIH ya, atau tidak hanya sekedar menjelaskan tentang rangkaian manasik, tapi ada hal-hal lain yang perlu dikuasai oleh seorang pembimbing profesional. Misalnya mengetahui bagaimana kondisi psikologis dari jamaah gitu ya, memahami kondisi masyarakat Arab, atau memahami pergolakan atau perubahan budaya lokal dan sebagainya. Oleh karena itu saya sangat setuju kalau sertifikat itu hanya berlaku 4 tahun saja. Ya, jadi tidak bisa seperti KTP seumur hidup Bapak sekalian ya. Atau seperti paspor yang sekarang menjadi 10 tahun ya. Jadi 5 sekarang 10 tahun paspor itu. Tapi untuk sertifikat pembimbing haji profesional kita membatasi cukup hanya 4 tahun. Ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Karena kondisi Mekah itu atau kondisi Al-Haramain itu setiap tahun itu berubah-ubah. Ada pergeseran, ada perubahan gitu, baik itu secara fisik, secara geografis, segala macam. Sehingga kalau tidak diupdate pengetahuannya, khawatir nanti pembimbing atau bimbingan yang disampaikan oleh Bapak itu tidak profesional. Nah, jadi sangat pas kalau itu 4 tahun, bahkan kalau bisa sih 2 tahun saja biar tambah sering ketemu dengan para jadi sudah moderat 4 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah. Karena memang 1 tahun tidak berangkat haji itu sudah berbeda kondisi Mekah itu ya. Saya terakhir membimbing haji itu tahun sebelum pandemi, tahun 2018 ya Pak. 2019 saya nggak ikut. 2019, 2020, 21, 22, 4 tahun nggak ke sana. Sehingga pasti kalau saya memimpin lagi untuk hal-hal yang sifatnya kondisional itu mungkin saya harus banyak baca-baca lagi. Apalagi yang belum pernah membimbing gitu ya. Nah, jadi profesionalitas pembimbing itu memang menjadi satu keharusan. Itu sebabnya ya dalam semua teks tentang haji ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam Al-Qur'an wa atimul hajja wal umrah. Proses itmamul hajj ya, itmamul hajj atau penyempurnaan haji itu coba itu redaksinya itu pakai jama ya, wa atimul hajja wal umrah. Kayak pakai sikot zaman. Padahal haji itu kan personal ya, pribadi gitu. Tapi dalam itmamnya itu pakai jama. Apa sebenarnya yang menarik? Karena proses itmam itu tidak hanya bisa dilaksanakan secara personal. Itmam itu juga melibatkan pembimbing haji,
lalu melibatkan ketua kloter, melibatkan TKHI. Coba kalau nggak ada TKHI, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mau itmam kan? Di tensinya diukur kan, kemudian dikasih obat. Dan karena itu kemudian jemaah haji atau orang yang melaksanakan haji bisa melaksanakan haji dengan sempurna. Jadi ini kita memahami kenapa perintah itmam itu menggunakan jama, karena itmamul haji itu tidak bisa dilaksanakan secara pribadi. Bahkan boleh jadi istri dan suami itu juga menentukan itmamul haji. Betul Pak ya? Kalau di sananya, kalau bahasa Sundanya itu getreng aja atau getreng? Getreng ya? Getreng, mohon maaf. Kalau di sananya istri sama suaminya berantem terus, terkadang urusan ikan asin aja menjadi besar di sana itu ya, yang harusnya tidak menjadi persoalan. Ibunya mana asin? Oh, udah dikasihkan ke ketua kloter, marah suaminya. Masa lebih utama ketua kloter daripada suami? Wah, jadi rame. Urusan asin gitu ya. Urusan belanja uangnya berarti. Kalau suami sama istri tidak rukun juga, itmamul hajinya tidak akan terkena. Jadi luar biasa Al-Quran menggunakan redaksi itmamul haji. Lalu kemudian saya tertarik tadi ya bahwa Pak Kabang mengatakan bahwa di Jawa Barat itu urutan untuk berangkat itu 30 tahun ya. Makanya anak-anak saya sekarang sudah daftar-daftarin supaya kasihan kalau maksudnya daftarnya 40 tahun, buat 70 tahun dia baru haji gitu ya. Jadi saya daftarin supaya usianya masih muda. Nah, untung saja haji hanya diperintahkan 1 kali dalam seumur hidup ya. Jadi memang sepertinya memang Allah Maha tahu ya untuk perkembangan penduduk di dunia, sehingga cukup 1 kali saja. Kecuali pembimbing ya. Kalau pembimbing bisa berulang-ulang, tergantung kesempatan dan tergantung nasib. Kesempatannya ada, nasibnya ada. Pembimbing juga dibatasi. Berapa Pak Kabar? 5 tahun. Itu berarti kan bisa 5 tahun berangkat lagi, 5 tahun berangkat lagi. Kalau tidak tidak malu memberikan kesempatan kepada yang lain. Ya, saya kira pemimpin juga harus dibatasi, jangan terlalu sering. Kalau mau sering itu jangan jadi pemimpin haji, jadi pemimpin umroh saja. Itu silakan saja. Mau 10 hari pulang, berangkat lagi, 10 hari pulang lagi. Lo diam aja di sana nggak pulang-pulang gitu, ya. Itu lebih afdol lagi gitu ya. Nah itu kan. Tapi kalau untuk pemimpin haji, menurut saya sangat setuju dibatasi lah gitu ya. Beri kesempatan. Nah ini semua kan yang peserta di sini kan semua pasti menginginkan menjadi pembimbing haji. Jadi kasihlah kesempatan ya 10 tahun sekali mungkin ya. Nah jadi ini kita nanti nunggu regulasi yang lebih praktis seperti apa. Misalnya Pak Menteri kan Gusmen punya wacana bahwa masa tinggal di sana akan dipangkas menjadi 30 hari saja, itu rencana. Nah kalau itu 30 hari mungkin nanti bisa menambah kuota sebagainya. Harapannya demikian, sehingga kalau 30 tahun itu terlalu lama ya. Melaksanakan haji usia tua 70 tahun itu tidak segreng ketika usianya 40 tahun atau 30 tahun. Ya, tapi bagaimana memang istiqoah itu ditentukan oleh banyak hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus nanti kita di akhir latihan nanti kan ada praktek ya. Dalam praktek. Nanti saya sudah menyarankan kepada panitia, termasuk yang kemarin, bagaimana nanti kalau prakteknya itu juga melibatkan kampus 2 ya. Jadi ini maktabnya di sini ya, maktabnya di hotel ini, lalu kemudian Arafah, Muzdalifah, Minanya ke kampus 2. Nah di situ nanti Arafah, kemudian Muzdalifah, Mina, lalu kemudian haramnya nanti ke Masjid Al-Jabar. Gitu. Dan Al-Jabar itu
masjid milik UIN Bandung, Bapak sekalian ya. Jadi PTKIN yang memiliki masjid paling besar ya UIN Bandung. Karena dekat Pak kampusnya gitu. Tinggal nyebrang kereta nyampe itu. Jadi kayaknya bagus, tapi kalau bisa berangkatnya malam ya. Kalau siang itu pasti banyak mahasiswa. Jadi kalau misalnya berangkat dari sini jam subuh ya, jam 3. Nah, jam 3 enak tuh. Sambil datang kampus kami, kampus 2 ini ke sini nih. Kelihatan kalau yang dari jendela ini. Jam Dan 3. nanti di situ Arafah, Muzdalifah, Mina ada di situ. Lalu kemudian tawaf ifadahnya nanti ke Masjid Al-Jabar. Lalu kemudian dari Masjid Al-Jabar kornesnya itu ke Pasar Baru, Pak. Kornesnya ke Pasar Baru. Jedahnya Pasar Baru kan jauh itu antara Haram ke Jeddah. Jadi antara Al-Jabar dengan Pasar Minggu itu sejajar lah kira-kira antara Haram dengan Jeddah. Jadi silakan. Jadi dibawa pakai bis ke sana ke kornesnya Bandung ya, di masjid di Pasar Baru. Di situ ada apa yang ada di kornes ada di masjid di Pasar Baru, insya Allah. Jam tangan, lepis, Bapak Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa mengikuti sertifikasi atau pembimbing sertifikasi haji atau mendapatkan sertifikat pembimbing profesional itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk itmam haji. Ini ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian tersugesti uang yang dibayarkan ke forum untuk mengikuti proses ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengganti biaya biaya haji ya. Kan itu akan diganti, bahkan diganti berlipat-lipat. Nah, cara mengikatkannya adalah ini sebagai bagian dari proses itmamul haji. Bukan pelaksanaan haji, tapi bagian rangkaian dari itmamul haji. Nah, kalau kita semua yang di kampus biasanya cara mengaitkannya itu dengan kaidah usul fikih ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jadi sesuatu haji ya, hajinya itu maknya yang tidak akan sempurna kecuali bihinya itu ini nih proses bimbingan bahwa wajibun, maka ini juga menjadi sesuatu yang wajib. Nah, itu cara mengikatnya seperti itu. Harapannya ini menjadi bagian dari rangkaian itmamul haji sehingga Allah akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Bapak untuk di sini ya, yang sekian juta itu. Sehingga kalau itu yang kita pikirkan, jangankan sekian juta, 10 juta pun nggak ada masalah karena akan Allah ganti. Nanti gitu Pak ya. Jadi kalau gitu datang ke sini nih yang terutama yang bukan dari Kota Bandung, silakan Pak, uangnya dihabiskan Pak belanja. Kan Allah pun nanti akan ganti di Pasar Baru atau kemana lah, silakan ya. Nah, jadi itu yang cara meningkatkan proses ini dengan rangkaian itmamul haji. Itu sebabnya pula mudah-mudahan kehadiran kita pada proses ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagian dari proses itmamul haji. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya selamat datang, selamat mengikuti. Berapa hari Pak? 8 hari tidak terlalu lama daripada ibadah haji sampai 40 hari. Cuma 80 hari latihan aja, latihan sedikit aja ya. Insya Allah betah karena pembimbing asesornya juga teman-teman saya semua ini dari kampusnya, ada profesor, kemudian nanti narasumbernya 90% itu profesor. Jadi kita panitia juga berupaya untuk melakukannya secara profesional sehingga kita pilih narasumber yang benar-benar profesional untuk menjaga kepuasan. Jadi nanti kalau Bapak puas dengan panitia, laporkanlah kepada saya sebagai rekornya. Tapi kalau tidak puas,
dengan itu cukup laporkan kepada Pandekan saja. Nggak usah tahu ya. Tapi sejauh ini, selama ini saya alhamdulillah belum pernah mendengar keluhan-keluhan dari peserta sertifikasi ini. Karena memang tidak melaporkan kepada saya, gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada, tidak ada. Kalaupun misalnya ada, ya terkait dengan fasilitas segala macam, bisa dikomunikasikan dengan panitia, insya Allah. Kira itu, marilah kita buka secara ini proses sertifikasi bimbingan haji ini, seraya kita mendapat memohon keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Qur'an. Al-hadhihi niyyah ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyematan tanda peserta secara simbol. Untuk itu kami mengundang maju ke depan perwakilan peserta Bapak Haji Abdul Hamid Ali MPD dan Ibu Dr. Hajah Siti Malaiha Dewi MSI. Disilakan. Berkenan yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk melakukan penyelamatan secara simbolis dan mohon mendampingi Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian Ketua FK KBUH Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedang berlangsung penyematan tanda peserta secara simbolik yang disematkan langsung oleh Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Boleh beri tepuk tangannya? Ya. Selanjutnya penyematan juga dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes HM Ali Abdul Latif MAG. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk didokumentasikan. Ya. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk mengenakan tanda peserta masing-masing. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amir Ma'ruf. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian acara sertifikasi pembimbing manasik haji angkatan ke-15 ini senantiasa Allah berkahi, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan
menjadi bagian dari amal-amal yang akan kita dapatkan dari kewajiban yang Rasulullah SAW tuturkan. Dan insya Allah bagi para jamaah dan umat sekalian secara keseluruhan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Mari kita awali bersama dengan membacakan Ummul Quran ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sharih sudurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana ila Makkah mukarramah wa ila al-Madinati munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamlim taksirna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا مجيب السائلين والله موافق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, demikian acara pembukaan telah selesai. Marilah kita akhiri acara pembukaan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berkenan untuk melakukan foto bersama Bapak Rektor